Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franz. Saya dari kampus PKN STAN. Di sini saya dari prodi D3 Pajak juga, dari kelas 530. Di kesempatan ini dalam konteks proyek penugasan individu mata kuliah komunikasi publik, saya di sini ingin sharing sama teman-teman perihal pentingnya kesadaran kita akan peran pajak di kehidupan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama saya ingin ajak teman-teman untuk kenalan ya. Pajak, apaan sih pajak? Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kita sebagai WNI, baik itu ya orang pribadi ataupun badan ya, yang pelaksanaannya ini dibasiskan kepada undang-undang gitu teman-teman. Berbeda dengan retribusi, teman-teman ngerti retribusi. Pajak ini dia enggak ngasih imbalan secara langsung kepada kita yang membayarkannya teman-teman. Kalau retribusi itu jadi seperti parkir, uang tol gitu, bayar tol, terus juga ada uang kebersihan kalau di lingkungan tempat tinggal gitu ya. Nah itu mereka kan langsung gitu ya, kita ngerasain manfaatnya. Nah kalau pajak tuh enggak. Terus satu lagi kalau kita hubungkan sama retribusi, pajak ini dia ditujukannya untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia gitu. Next teman-teman, di sini saya sajikan ada suatu statistik. Jadi di negara kita posisi atau peran pajak itu ada di mana sih? Pajak itu ya secara luas perpajakan dia ini salah satu dari sumber penerimaan negara tentunya. Faktanya lagi, perpajakan adalah penyumbang dengan proporsi terbesar di penerimaan APBN negara. Itu udah dari tahun ke tahun seperti itu ya. Sebelum itu teman-teman di sekolah udah diajarin lah ya, di kelas di pelajaran PKN APBN itu apa, jadi udah tahu. Nah nanti kan ini APBN 2019 ya. Lihat tuh perpajakan tuh ada terdiri dari pajak sama bea cukai ya teman-teman. Nah kita bisa lihat nih 3/4 atau 78,25, lebih dari 3/4 seluruh penerimaan negara itu memang dipikulnya sama perpajakan teman-teman. Nah nanti segala penerimaan inilah yang akan dibelanjakan oleh pemerintah untuk keperluan negara tentunya, dan juga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Next. Nah, kita sekarang kita belajar sama sistem perpajakan yang digunain di negara kita, di Indonesia. Di Indonesia untuk PPH tersendiri kita menganut sistem yang namanya self assessment teman-teman. Apa sih maksudnya self assessment? Self assessment ini dia jadi kita sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia, kita punya wewenang untuk pertama menghitung, kemudian membayar. Sebelum membayar juga kita mendaftarkan diri ya teman-teman. Sama akhirnya juga kita itu melapor secara pribadi gitu, secara voluntary, secara sukarela ke dalam konteks ini ke Direktorat Jenderal Pajak. Semuanya itu kita yang lakukan sendiri. Berbeda dengan PBB atau yang teman-teman kenal mungkin pajak kendaraan bermotor ya. Di STNK itu dia nilainya udah ditentuin secara saklek oleh pemerintah. Beda kalau PPH nanti kita ada mekanismenya tersendiri. Nah itu kita kerjainnya sendiri, nggak ditentuin sama pemerintah. Jadi oleh karena itulah teman-teman, tinggal yang menjadi question sekarang adalah apakah kita ini udah ngejalanin, kita ini maksudnya secara keseluruhan ya, tentunya belum, teman-teman belum. Sekarang yang saya bahas itu mungkin secara wajib pajak gitu ya. Apakah kita gitu wajib pajak ini udah ngejalanin wewenang kita itu secara sesuai gitu. Nah next. Nah nyatanya
triliun-triliunan tadi itu ya belum bisa semata-mata kita bilang cukup gitu untuk nutupin semua biaya-biaya atau anggaran belanja dari negara kita ini. Dari ke tahun ke tahun juga sebenarnya target penerimaan pajak itu kan nggak tercapai gitu ya. Tercapainya maksudnya belum sampai 100% dari perencanaan gitu. Nah, di sini ada statistik nih teman-teman. Ada Malaysia, Indonesia sama Amerika Serikat. Ini tuh apa? Ini tuh persen rasio kepatuhan perpajakan. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ada Malaysia, ada Amerika Serikat sama negara kita sendiri. Nah, sedihnya sebagai sebagai negara yang terbesar di ASEAN, nyatanya Indonesia ini justru jadi salah satu negara yang paling rendah gitu teman-teman, tingkat rasio kepatuhan perpajakannya. Nah, hal ini juga lah yang tentunya kemudian menjadi concern kita semua ya. Kalau peran pajak memang, jadi kalau peran pajak emang sevital itu di negara kita, terus target penerimaan APBN dari tahun ke tahun itu belum bisa tercapai 100%, apakah kita pengen terus jadi seperti ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita masuk lebih dalam teman-teman. Kita belajar kewajiban kita sebagai WNI dalam konteks perpajakan. Kewajiban kita tuh apa aja sih sebagai wajib pajak nantinya? Apakah cuman tentang bayar aja? Apakah kewajiban kita sebagai WP itu cuma untuk bayar pajak aja? Nah, kita lihat ada 5 ternyata kewajiban kita sebagai WP yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Di sini kita bisa lihat ya, ada mendaftar, ada juga menghitung, memperhitungkan, membayar, sama melapor. Kelimanya ini jadi satu kesatuan yang gak boleh dilewatkan. Tapi saya pengen bahas dan menggarisbawahi yang nomor 4 ini ya teman-teman, membayar pajak terutang. Maksudnya gimana? Pajak terutang ini teman-teman kalau dirumusin gitu ya, teman-teman kan ya ngertinya rumus kan ya di sekolah. Dirumusin kalau pajak terutang itu jadi kita punya selisih antara penghasilan kita dikurangin PTKP. Nah, hasilnya itu barulah nanti dikalikan sama tarif pajak yang berlaku. Oh iya, PTKP itu apa sih? PTKP itu dia itu jumlah pendapatan kita WP pribadi nantinya yang memang secara aturannya udah dibebasin dari PPh pasal 21 teman-teman. Loh, terus kalau nanti penghasilan kita ini lebih kecil atau selisihnya nanti kan bisa diperhitungkan ya, penghasilan kita lebih kecil daripada PTKP yang kita miliki, terus gimana? Ya udah, berarti selisihnya itu nggak ada gitu teman-teman ya, atau bisa dibilang 0 gitu. Kalau selisihnya 0 kemudian dikaliin tarif PPh-nya entah berapa persen pun itu, ya pajak terutangnya pun bakal jadi 0 kan. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti pajak terutang kita itu jadi 0 teman-teman, atau istilahnya jadi nihil gitu ya, kita nggak perlu bayar. Betul, itu dia. Jadi sejatinya nggak semua wajib pajak loh itu wajib ngebayar pajak. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Ada faktanya lagi teman-teman. Dan nggak semua juga wajib pajak itu. Tadi kan kita PTKP-nya emang lebih besar dari penghasilan kita ya. Nah, sekarang yang penghasilannya lebih besar dari PTKP pun nggak semuanya wajib untuk membayarkan pajaknya sendiri secara mandiri ke Direktur Jenderal Pajak teman-teman. Yang kasus seperti ini tuh ada di kasus sebagai seorang karyawan ataupun pegawai di suatu perusahaan atau tempat dia diberikan pekerjaan gitu. Jadi gimana pajak dia ini? Pajak dia seorang pegawai ini atau seorang karyawan ini nanti ini tergantung perusahaannya juga sih, tapi secara umumnya mereka pajak penghasilan yang mereka miliki itu akan dipotong secara langsung oleh si pemberi atau si tempat kerjanya itu, perusahaannya, dari gaji tiap
bulan lah atau tiap periode yang dia punya gitu. Barulah nanti yang pajak yang telah dipotong ini dibayarin lah sama perusahaannya itu ke DJP. Sebenarnya bayar juga, cuman dia nggak bayar sendiri gitu. Itu aja sih bedanya. Ya gitu deh teman-teman, so far yang udah kita pelajari. Kayak pertama tadi ada apa itu pajak, terus peran pajak di APBN, di apa ya, pola pembangunan negara kita gitu ya. Sama sedikit kita nyinggung kewajiban-kewajiban kita sama dasar-dasar pajak lah ya. Jadi setelah semua itu mungkin PR kita tuh tinggal satu teman-teman. PR kita tuh tinggal gimana caranya kita melekin lagi mata kita gitu. Kita harus lebih sadar lagi gitu. Sadar akan apa? Sadar bahwa peran pajak ini sebagai nafas dari jalannya negara kita ternyata memang sevital itu loh. Khususnya apalagi buat kita gitu ya, generasi milenial yang apa ya, nggak lama lagi gitu kan, nggak lama lagi bakal kita yang akan jadi penentu dari kemana nasib negara ini bakal dibawa gitu ke depan. Dulu dosenku juga pernah bilang, katanya kalau nanti kalian gitu ya udah besar, udah dewasa, terus sudah punya penghasilan, segeralah untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, nanti dapat NPWP gitu ya. Niatnya gimana? Jadi kalaupun nanti kita tuh penghasilannya belum ada atau penghasilan kita masih belum melebihi PTKP yang kita punya, ya artinya pajak kita nihil gitu ya. Kita nanti walaupun nggak bayar pajak, belum bayar pajak, kita seenggaknya udah ngelaksanain kewajiban pajak kita secara administratif teman-teman. Kayak memperhitungkan, melapor, dan yang jelas ya mendaftarkan diri kan. Sebab kalau apa ya kata beliau, sebab kalau secara administrasi aja kita belum mau taat gitu, segampang administrasi aja kita nggak mau, kita malas untuk taat atau kita ngerasa ribet untuk mendaftarkan diri, gimana kita mau taat secara materialnya, secara bayarnya gitu kan. Jadi niatannya itu kalau kita mendaftar terus kita membiasakan melaporkan form pajak yang namanya SPT setiap tahun itu tuh, kita jadi membiasakan diri teman-teman. Kita jadi biasa untuk taat, walaupun itu pertama dari secara administrasi dulu, tapi kita seenggaknya kita udah di dalam sistemnya gitu, udah berada di dalam lingkaran sistematikanya teman-teman. Ya jadi mungkin segitu aja yang apa yang bisa aku sampaikan. Jadi untuk bisa taat pajak yang jelas gitu, tentunya kita harus kenal dulu sama apa aja yang jadi kewajiban kita gitu. Terus untuk ini juga, untuk kita secara sukarela bisa mau gitu untuk taat sama segala ketentuan perundang-undangan yang ada, ya kita harus sadar sama peran pentingnya si pajak ini gitu kan. Kalau kita mau sukarela ya kita harus tahu gitu kalau pajak ini ternyata sevital ini loh pajak di negara kita gitu. Kalau nggak ada pajak, guru kita di sekolah itu nggak digaji, ataupun tol nggak akan dibangun lagi gitu kan. Gitu deh teman-teman. Terus apakah masih sengeri itu kita dengan pajak? Ada saying juga di sini sedikit, many a mickle makes a muckle. Ya sedikit-sedikit jadi bukit kayak cuma dikeren-keren ini. Jadi segitu aja teman-teman. Demikian pemaparan dari aku. Semoga dengan ini apa yang udah kita pelajarin itu bisa bawa dampak yang baik lah ya, seenggaknya buat diri kita sendiri, lebih luasnya lagi untuk negara kita ke depannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.